Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Rahma dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Stadinya Pekanbaru. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah diagnosa kesulitan belajar dengan dosen pengampu Bapak Basori MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diagnosa kesulitan belajar dan apa saja penyebab kesulitan belajar dan apa saja faktor-faktor kesulitan belajar dan bagaimana langkah-langkah untuk memberi bantuan kepada peserta didik yang memiliki kesulitan belajar. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu diagnosa kesulitan belajar. Diagnosa kesulitan belajar adalah proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan dengan menganalisis gejala-gejala kesulitan belajar dan hambatan belajar yang nampak pada peserta didik tersebut. Secara garis besar, kesulitan belajar terdapat 3 kategori, yaitu kesulitan dalam berbicara dan berbahasa, yang kedua kesulitan dalam kemampuan hal akademik, yang ketiga yaitu kesulitan lainnya yang mencakup kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar yang belum dicakup oleh kedua kategori di atas. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar pada peserta didik. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar terhadap peserta didik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat di diri peserta didik itu sendiri, seperti faktor fisik dan faktor psikis. Faktor fisik itu seperti apakah peserta didik itu menderita sakit atau adakah cacat mental atau cacat tubuh. Faktor psikis seperti bakat, minat, inteligensi, motivasi, dan kesehatan mental. Faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang terdapat di luar diri peserta didik itu sendiri. Contohnya faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain-lainnya. Contoh dari lingkungan keluarga. Tidak harmonisnya hubungan antara ayah dan ibu di dalam keluarga tersebut itu dapat mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik. Rendahnya ekonomi di dalam keluarga tersebut. Selanjutnya yaitu di lingkungan masyarakat. Kondisi wilayah perkampungan yang kumuh dan teman sepermainan yang nakal itu dapat mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik. Lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk. Yang buruk maksudnya di sini itu seperti sekolahnya dekat dengan pasar, kondisi guru dan alat belajar yang berkualitas rendah, itu dapat menyebabkan kesulitan belajar siswa. Berikutnya yaitu langkah-langkah diagnostik yang dapat ditempuh oleh guru, yaitu dengan melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua yaitu memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya bagi siswa yang diduga memiliki kesulitan dalam belajar. Yang ketiga yaitu mewawancarai orang tua atau wali murid, khususnya untuk siswa yang memiliki kesulitan belajar. Yang selanjutnya itu memberikan tes diagnostik bidang kecakapan belajar yang dialami oleh siswa. Yang terakhir yaitu memberikan tes kemampuan inteligensi khususnya untuk siswa yang memiliki kesulitan belajar. Untuk dapat memberi bantuan dan bimbingan yang efektif, maka seorang guru atau pendidik terlebih dahulu melakukan diagnosa kesulitan belajar terhadap peserta didik tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kenalilah peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Cara mudah untuk mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yaitu dengan melihat prestasi peserta didik tersebut, yaitu dengan membandingkan nilai yang diperoleh oleh peserta didik tersebut dengan nilai rata-rata kelas. Selanjutnya yaitu memahami sifat dan jenis kesulitan belajar siswa. Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat dari nilai mata pelajaran apa saja nilai peserta didik tersebut yang rendah.
Selanjutnya yaitu menetapkan latar belakang kesulitan belajar, yang mana langkah ini bertujuan untuk mengetahui sebab timbulnya kesulitan belajar baik dari diri siswa itu sendiri maupun dari luar diri siswa itu sendiri. Nah, setelah diketahui sifat dan jenis kesulitan serta latar belakangnya, maka langkah selanjutnya ialah menetapkan bantuan dan bimbingan apa saja yang diberikan ke peserta didik tersebut. Nah, setelah diketahui sifat dan jenis kesulitan dan latar belakang kesulitan belajar peserta didik tersebut, selanjutnya ialah menetapkan beberapa kemungkinan dan tindakan-tindakan usaha dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan data yang diperoleh. Pelaksanaan bantuan perlu dilakukan karena langkah ini merupakan pelaksanaan dari langkah sebelumnya, yakni melaksanakan kemungkinan usaha bantuan. Terakhir yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini untuk mengetahui sejauh mana tindakan pemberian bantuan mencapai hasil yang diharapkan. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.